Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ramahwati. Di sini saya akan menjelaskan stimulasi sosial emosional pada anak batita melalui sistem pencernaan anak. Nah, yang pertama yaitu berikan ASI eksklusif. ASI adalah makanan bernutrisi yang tinggi yang sangat baik untuk bayi. Pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan dan dilanjutkan sampai pada anak usia 2 tahun dengan tambahan MPASI merupakan langkah awal untuk mendukung perkembangan emosi dan sosial anak. Yang kedua yaitu berikan asupan bergizi. Nah, jika ingin tumbuh kembang anak optimal, pastikan anak mendapatkan asupan bergizi sejak dini. Makanan yang kaya nutrisi akan membuat pencernaan anak menjadi lebih sehat dan efeknya itu kemampuan otak dan emosional anak akan meningkat. Yang ketiga yaitu cukupi kebutuhan serat harian. Salah satu penyebab terganggunya pencernaan adalah kurangnya serat yang masuk ke tubuh anak. Nah, serat berfungsi menjaga sistem cerna anak tetap sehat. Nah, serat bisa diperoleh dari brokoli, apel, pir, gandum, dan lain-lain. Nah, perlu kita ingat kalau kebutuhan serat setiap anak itu berbeda-beda. Pastikan selalu menyesuaikan anak sebab mengkonsumsi terlalu banyak serat juga akan memicu kembung pada anak atau sembelit. Nah, yang keempat yaitu penuhi kebutuhan prebiotik anak. Nah, perkembangan emosi dan sosial anak bisa tercapai maksimal salah satunya karena peran prebiotik. Nah, prebiotik adalah senyawa yang berperan sebagai makanan bagi bakteri yang baik atau probiotik. Nah, dalam tubuh agar jumlahnya tetap terjaga. Nah, makanan yang mengandung prebiotik yakni kacang kedelai dan pisang. Yang kelima yaitu jangan sampai dehidrasi. Nah, kekurangan cairan tubuh juga akan menghambat perkembangan sosial emosional dan sosial anak. Maka kebutuhan cairan harian anak selalu tercukupi dengan banyak, yaitu banyaknya minum air putih sesuai dengan kebutuhan di tahap usianya. Yang keenam yaitu ajarkan anak untuk mengunyah makanan. Nah, proses mengunyah yang tidak benar akan membuat nutrisi makanan tidak terserap secara optimal. Akan berdampak pada kesehatan saluran pencernaan dalam tubuh. Jadi, ajarkan anak untuk selalu mengunyah makanan sampai benar-benar halus belum menelannya. Baik, terima kasih. Perkembangan sosial emosional anak batita dari faktor orang tua. Salah satu faktor penting dalam perkembangan sosial emosional anak adalah bagaimana pengaruh yang hangat dan penelitian yang telah dilakukan untuk menemukan efek dari ibu yang depresi pada perkembangan emosional anak-anak. Ibu yang depresi memiliki pikiran, sikap, dan perilaku maladaptif. Hal ini bersama dengan berada di lingkungan yang stres sebagai ibu, menempatkan anak pada risiko mengembangkan masalah emosional sendiri. Kenyataan bahwa ibu yang depresi cenderung bersikap tidak peduli terhadap anak-anak mereka, menempatkan mereka dalam situasi yang kurang sosial dan umumnya memberikan lebih sedikit stimulasi untuk anak-anak mereka, menempatkan anak-anak pada posisi yang kurang menguntungkan untuk mencapai perkembangan emosional yang normal. Temperamen yang sulit dapat menjadi masalah dua arah yang membangkitkan lebih banyak emosi negatif dari orang tua jika tidak dipantau. Orang tua harus menyadari bahwa tidak hanya emosi dan gaya pengasuhan mereka sendiri mengaruhi hasil emosional anak-anak mereka, tetapi jika mereka tidak menyadari bagaimana emosi anak-anak mereka mengaruhi mereka dapat jatuh ke dalam spiral orang tua yang tidak efektif dan acuh tak acuh yang selanjutnya bukan kontribusi perilaku negatif dari anak-anak. Baiklah, di sini saya Cindy Kurnia akan menjelaskan tentang stimulasi perkembangan sosial dan emosional anak melalui bernyanyi. Penggunaan musik atau bernyanyi pada anak akan memberikan efek pada otak dengan cara menstimulasi intelektual dan juga emosional pada anak. Kenapa demikian? Karena musik juga salah satu ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi rintik dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental, yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan terutama pada aspek emosional.
Musik atau bernyanyi dapat juga menyeimbangkan otak kanan maupun otak kiri pada anak, sehingga aspek intelektual maupun emosionalnya menjadi seimbang. Musik juga dapat menyehatkan jiwa sebagai pendekatan belajar, terutama pada pembelajaran atau pengenalan pembelajaran pada anak batita, yaitu sehingga pada proses pembelajaran akan terlaksanakannya dengan sopan santun, tenang, gembira, dan juga anak akan merasa nyaman tanpa adanya tindak kekerasan. Dengan demikian, musik atau bernyanyi merupakan suatu pembelajaran yang dapat disebut dengan pendidikan humanis, di mana anak terbiasa mendapatkan pendidikan musik akan tumbuh menjadi manusia yang berpikir logis, cerdas, kreatif, maupun dapat mengambil keputusan, serta mempunyai empati. Pun juga tipe-tipe bernyanyi atau bermain musik untuk anak. Yang pertama yaitu dapat mendorong anak untuk lebih aktif dalam terlibat pada saat proses bernyanyi atau bermain musik. Kemudian yang kedua berhubungan dengan minat anak-anak. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan dunia anak-anak. Kemudian yang keempat memiliki melodi yang berisi frase-frase yang diulang-ulang sehingga mudah dipelajari dan diingat oleh anak. Kemudian yang kelima menekankan pada unsur-unsur ritmik, irama, dan aliterasi. Keenam, bila berupa rekaman dari berbagai versi, lagu atau musik instrumental yang liriknya mudah untuk diganti dengan lirik yang dapat dihafal dengan mudah oleh anak-anak. Kemudian yang ketujuh, anak-anak dapat diminta untuk menggantikan lirik itu sendiri sesuai dengan apa yang mereka mau. Sehingga dengan demikian anak bisa meluapkan semua perasaannya melalui musik atau lagu yang telah mereka ciptakan sendiri, sehingga anak bisa melatih sosial maupun emosionalnya, yaitu dengan bernyanyi, terutama pada perkembangan emosionalnya. Sehingga dengan demikian anak bisa meluapkan semua perasaannya melalui musik atau lagu yang telah mereka ciptakan sendiri, sehingga anak bisa melatih sosial maupun emosionalnya, yaitu dengan bernyanyi, terutama pada perkembangan emosionalnya. Maka dari itu, untuk perkembangan stimulasi pada perkembangan sosial emosional bagi anak itu sangat bermanfaat sekali jika kita melakukannya dengan cara bernyanyi atau bermain musik. Dengan demikian, anak bisa meluapkan emosionalnya melalui musik-musik tersebut maupun bernyanyi tersebut, atau anak bisa membuat lirik lagu sendiri dengan nada yang telah kita sediakan. Kemudian anak melakukan atau membuat lirik itu sendiri dengan imajinasi mereka, kreativitas mereka, sehingga mereka dapat meluapkan ide, perasaan mereka melalui lirik mereka yang telah dibuat sendiri. Baiklah, mungkin itu saja sedikit dari penjelasan saya terkait dengan stimulasi perkembangan sosial dan emosional anak melalui stimulasi bernyanyi untuk perkembangan sosial dan emosional itu sendiri.